Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru MTS 2 Langkat, pada pertemuan ini kita akan memahami trik atau langkah-langkah dalam pemetaan dimensi, tema, kemudian alokasi waktu dalam setahun pada pelaksanaan proyek P5 P2RA di MTS 2 Langkat nantinya. Di sini kita akan baca bahwa di sekolah MTS Negeri 2 Langkat itu serta tim fasilitatornya itu terdiri dari guru mapel yang terintegrasi sesuai dengan tema yang dipilih nantinya ya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi guru mapelnya ini bukan SKI saja di setiap rumpun tapi berkolaborasi. Misalnya contoh guru mapel SBK, kesenian, kemudian guru mapel IPA, IPS menjadi satu tim. Itu disesuaikan dengan tema yang dipilih. Bahwa di tahun ajaran baru ini akan melaksanakan. Jadi di tahun ajaran baru ini kemungkinan besar akan dilaksanakan proyek P5 dan P2RA ini untuk di kelas 7. Sebelumnya ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, akan tetapi ini sebagai memudahkan dalam pengerjaan pemetaan dimensi tema dan alokasi waktu nantinya. Nanti Bapak Ibu sekalian tolong dikerjakan karena ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama untuk kelas 7 dan kelompok kedua itu adalah kelas 8 dan kelompok ketiga kelas 9. Jadi nanti silakan dikoordinasi kepada pihak sekolah Bapak Ibu sekalian yang menjadi tim dalam penguatan proyek P5 P2RA di madrasah ini. Tentukan temanya dengan tentukan alokasi waktunya, kemudian dimensi P2RA-nya dan dimensi P5-nya. Jadi nanti Ibu tinggal mengambil saja. Pertama ini ada temanya. Kita ada 7 di sini ya. Dan juga saya ada ngasih contoh juga, misalnya hidup berkelanjutan bisa pemanfaat sampah organik di madrasah misalnya. Itu bisa kita menjadi judul dan tema yang dilaksanakan menjadi proyek P5 P2RA ini contoh saja. Tinggal diambil, silakan dipilih. Kemudian cara pengerjaannya Bapak Ibu sekalian, contoh di kelas 7 ya. Dimensi P5-nya ini diambil. Jadi misalnya P5 bisa pertama kita sesuaikan dulu temanya, misalnya hidup berkelanjutan ini tinggal atau kearifan lokal. Kita tema di tema pertama, di proyek pertama itu temanya kearifan lokal. Itu tentukan dulu temanya, ya kan? Kemudian demokrasi Pancasila itu di proyek kedua. Ya. Ini disepakati dan didiskusikan ya Bapak Ibu, ini hanya sebagai contoh saja pengerjaannya. Tolong disepakati oleh timnya di kelompoknya masing-masing. Kemudian misalnya yang kedua adalah hidup berkelanjutan, diambil tema proyek ketiga misalnya begitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengisi pengerjaan dimensi P5-nya kita tinggal ambil yang di sini. Ini untuk yang dimensi P5-nya. Ya. Dimensi P5-nya kita bisa ambil 1 atau 2 atau 3 ya. Contohnya misalnya kita ambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita pindahkanlah dimensi P5 ini sesuai dengan tema kita ambil. Jadi kita sesuaikan dengan temanya misalnya itu ya. Misalnya pertama misalnya itu dimensi untuk mengerjakan dimensi P2RA di proyek pertama misalnya. Itu diambil dari di sini misalnya kita ambil dua dimensi misalnya. Bisa diambil 1 atau lebih dari dimensi P2RA ini kita ambil. Cara pengerjaannya. Kemudian masuklah ke proyek kedua. Kita senadakan, sesuaikan dengan tema yang kita pilih, demokrasi Pancasila.
Dimensi P5-nya kita naik lagi ke atas, kita ambil yang mana kita pilih dimensinya, misalnya bergotong royong. Ya, ini ambil 2 ya kan dimensinya, karena berhubungan dengan tema yang dipilih di project kedua. Kemudian dimensi P2RA-nya yang sesuai dengan tema yang dipilih, demokrasi Pancasila. Misalnya musyawarah dan toleransi, misalnya kita ambil karena sesuai dengan tema demokrasi misalnya, seperti itu. Dan seterusnya ya, untuk proyek ketiga nanti dicontohkan aja. Kita masuk ke pengerjaan alokasi waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui tadi di struktur kurikulum bahwa untuk kelas 7 adalah totalnya 1440 JP. Ya, 1440 JP. Jadi caranya itu tadi kita ketahui 1440 JP dalam per tahun. Kemudian dalam pengerjaan proyeknya itu kita ambil 20 sampai 30%. Maka MTS kelas 7 mengambil 25% dalam proyek. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menentukannya itu 25% dari 140 JP per tahunnya, maka didapat 360 JP untuk melaksanakan project P5 P2 RA-nya di kelas 7. Nah, jadi 360 JP ini itu dari 25% Bapak Ibu. Dari diambil 1440 JP per tahunnya. Karena kita ambil 25%. Sehingga kita di sini bisa ngasih 100 JP. Jadi untuk alokasi waktunya grafiknya dari menurun ke atas ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 120 JP. Yang terakhir adalah 140 JP. Maka selesai dengan total keseluruhan ini, jumlah totalnya adalah 300 JP. Jadi distribusikanlah proyek alokasi waktunya di proyek pertama, kedua, ketiga dengan cara kita ambil disepakati oleh madrasah itu 25% dari 1440 JP per tahunnya di struktur kurikulum Merdeka Belajar di madrasah tahun ajaran 2023-2024. Begitulah pengerjaan Bu, semoga bermanfaat pada pertemuan ini, dan kita akan masuk ke pertemuan pembahasan mengenai tentang penyusunan modul project P5 P2RA di madrasah, baik dari proyek pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pertama itu kita buat ini pemetaan dimensi, tema dan alokasi ini. Kemudian turunannya baru kita akan mengerjakan modul project P5 P2RA di madrasahnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.